Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kamus Digital Tulungagung. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai tutorial Bandicam ya. Di Bandicam ini adalah sebuah software yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Oke, untuk softwarenya lalu cara installnya itu sudah saya sediakan di link di bawah ini. Silahkan teman-teman gabung di Telegramnya. Nah, di situ sudah saya share softwarenya. Oke, langsung saja untuk mengenai lengkapnya tutorial Bandicam, lihat video berikut ini. Oke, yang akan kita bahas yaitu fokus di Bandicam. Oke, yang pertama yaitu adalah tampilan Bandicam. Ini ya, tampilannya. Teman-teman langsung saja klik menu di bagian Windows Start ya. Ini klik Bandicam. Yes. Nah, ini loading screen awal. Nah, dan ini adalah tampilan dari Bandicam. Jadi warnanya hitam dan bagian atas adalah logonya Bandicam. Oke, ini tampilannya. Lalu selanjutnya adalah penjelasan fungsi menu ya. Di Bandicam ini ada dua menu ya, menu yang ke bawah home, general, video, image, sama bagian ke kanan ini ya. Ini gambar PlayStation, HDMI, lalu webcam, speaker, mikrofon, mouse, kursor, teks, dan icon rekaman ini. Oke, kalau yang bagian sini ya, bagian home ini berisi tampilan awal dari Bandicam ya. Misalkan ini ada tulisan start recording, ketika diklik maka otomatis nanti ini berubah jadi stop recording dan di sini ada teksnya yang berjalan, teks waktu. Ini bagian ini get started ya, video, ini video-video yang sudah dibuat, image, ini image yang sudah diambil. Ini yang get start ya, ini ada screen recording mode jadi full ya. Jadi ketika ini kita klik maka nanti merekamnya adalah full. Tapi kalau yang ini adalah bagian tertentu. Misalkan saya mau merekam hanya bagian sini, misalnya seperti ini. Oke, nah nanti yang terekam adalah bagian ini. Ini yang ini tadi ya, rectangle area. Full screen, around mouse ya. Set around mouse ya. Game recording, device, sama on help ya. Oke, kita pilih yang full screen. Ya, seperti ini. Lalu untuk general ini isinya mengenai output folder. Ya, jadi nanti file yang dihasilkan dari Bandicam ini adalah file berupa video. Nah, tempat menyimpannya ada di sini. Nah, ini dokumen Bandicam. Klik saja open. Klik open. Nah, maka akan membuka di mana tempat menyimpan video hasil Bandicam yang sudah kita buat ini ya. Lalu bawahnya ini enggak perlu ya, ini Bandicam minus always on top, jadi selalu berada di atas. Start Bandicam, minimize to try, dan Bandicam on Windows startup, mulai Bandicam saat laptop menyala lah, ini Bandicam langsung aktif. Ini jadwal merekam sama auto complete recording. Nah, ini abaikan saja ya, yang kita pakai cukup ini bagian output folder. Lalu bawahnya ini video.
video ini ya, ini adalah settingannya ya. Ini settingannya, biarkan default seperti ini. Lalu image ini biarkan default juga seperti ini. About ini tentang versi Bandicam. Ya, jadi kalau yang ini nggak perlu kita mengedit lagi ya, biarkan default seperti ini. Ini menu yang bagian ke bawah. Lalu selanjutnya kalau menu yang ini ya, menu ke samping ini mulai dari game ya. Jadi nanti kita bisa misalkan kalau mau merekam layar monitor ya dan bermain game. Nah, ini bisa digunakan menggunakan mode game ini. Oke, ini setting-settingan untuk kita nanti ketika mau merekam ya, perlu kita setting. Oke, penjelasan fungsi menu ya. Tadi ya menunya ada dua, atas sama ke bawah. Ya, sekarang kalau yang bagian ke bawah ini tidak perlu disetting lagi ya. Nah, kita perlu menyeting yang bagian atas, oke? Apa saja yang perlu kita setting? Yang kita setting pertama adalah kamera. Oke, untuk kamera teman-teman klik HDMI ini ya. Ini HDMI klik. Nah, ini biar terkoneksi dengan ini, dengan laptop. Oke, ini ya. Ini sudah terkoneksi ya dengan webcam yang ada di laptop teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ini add webcam overlay ini ya. Setelah ini kita setting bagian ini. Nah, selanjutnya mulai ini sampai T ini ya, simbol text overlay ini perlu kita setting. Nah, ini kamera ya. Ini webcam, kita klik. Nah, di sini adalah tampilan dari settingan webcam. Nih, yang pertama ini ya. Ini aktifkan add webcam overlay to video. Ini maksudnya ini nanti kita akan menampilkan webcam di video kita. Ada dua ya. Webcam overlay to output video file sama save webcam video as spared file. Maksudnya apa? Kalau ini yang di atas, nanti hasil video yang kita buat antara webcam wajah kita dengan video yang ada di monitor itu jadi satu. Seperti ini. Hasilnya jadi satu, tidak terpisahkan. Kalau yang bawahnya save webcam video, ini nanti terpisah. Jadi layar monitor sendiri dan untuk webcam sendiri atau tampilan dari wajah yang terangkan itu sendiri. Oke, ini tinggal dipilih kalau misalkan kita tidak mau ribet untuk mengedit lagi ya cukup pilih yang ini. Tetapi kalau misalkan nanti mau diedit lagi, pilih yang ini, save yang pilihan yang kedua, webcam video as spared file. Jadi ini webcam videonya terpisah ya. Oke, kalau misalkan nggak ada waktu, ingin cepat ya pilih yang ini. Oke, ini webcam ya, pilihannya ini tergantung ya, ini pilihannya tergantung dari laptop teman-teman ya. Oke, nah ini setting. Oke, ini setting backend saja ya, ini sudah default bawaan dari web Bandicam, oke. Nah, selanjutnya di sini adalah position ya, ini posisi dari layar ini ya, ini kan layar nanti, layar monitor kita. Lah, ini kita bisa merubahnya di sini, advance. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti wajah kita saat menerangkan itu ada di sini. Nih, ya. Nah, kita bisa merubahnya pada bagian ini. Misalkan, nah, taruh di atas sini, ataupun taruh di sini, atau di sini, atau di sini ya. Ini tergantung mau pilih yang mana. Kalau yang ini full ya, jadi monitornya tidak kelihatan, yang kelihatan wajah kita. Oke, kita pilih yang ini ya. Lalu di sini ada use chroma key atau kunci chroma ya. Nah, ini fungsinya apa? Yaitu untuk membuat
background ya, jadi transparan. Nah, biasanya teman-teman pakai green screen ya. Jadi kain yang berwarna hijau itu taruh di belakang. Nah, kalau itu diaktifkan ya, maka otomatis akan jadi transparan ya, background kita jadi transparan, hilang semua. Oke, kalau yang ini, oke ini misalkan pilih hitam. Oke, ini ya. Jadi kalau ini tinggal pilih warna hijau misalkan select. Nah, ini klik. Nah, ini karena warna hitamnya banyak, jadi semua orang hilang ya, semua bagian tubuh. Tapi kalau misalkan ini hijau, berwarna hijau, ini pasti akan kelihatan jelas ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai green screen, nah ini bisa diaktifkan biar background yang ada di bawah belakang ini hilang. Jadi akan kelihatan yang nerangkan saja. Jadi karena di sini enggak pakai, ini tidak saya aktifkan. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, ini bagian besar kecilnya. Oke, seperti ini. Lalu ini ukuran X-nya ya. X, oke, oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita selain bisa mengatur default ini, kita juga bisa mengatur sendiri, baik ukuran maupun letak X-nya. Oke, kalau sudah klik OK. Oke, seperti itu. Lalu di sini advanced option. Nah, ini mending tidak diaktifkan. Kalau ini diaktifkan nanti ketika kita rekaman ya, itu nanti akan ada ini webcam on screen ya. Jadi nanti di bagian sini itu akan tampil wajah kita ya di sini. Oke, kalau sudah jangan klik OK dulu ya. Kita lakukan pengeditan selanjutnya. Jadi sini ya di Bandicam itu settingnya itu di awal ya secara urut. Nah, kalau sudah nanti tinggal mulai rekaman. Oke, webcam selanjutnya adalah sound. Nah, untuk sound ya di sini record sound nih maksudnya yaitu kita merekam dari sound yang sudah kita utarakan ini. Nah, ini sound-nya juga direkam ya. Nah, kalau ini kan ada save audio track will recording. Jadi ini nanti hasil rekamannya itu ada bentuk MP3 atau WAV-nya. Ini ya. Nah, di sini Bandicam. Nah, jadi ini ada hasilnya, ada video, ada audio, ada webcam. Nah, tetapi karena nanti kita setting yang instan, yang cepat, jadi cuma ada ini, ada video, webcam sudah gabung dengan videonya, dan juga ada ini, ada MP3 atau sound-nya. Oke, ini ya. Oke, lalu ini speaker ya. Speaker silahkan di-setting default. Mikrofon, nah ini mikrofon ya, silahkan teman-teman pilih yang sesuai, yang aktif di ini ya, di laptop teman-teman ya. Masing-masing laptop beda. Kalau ini, di saya kan pakai mikrofon eksternal, yaitu ini, mikrofon hanya sama headset mikrofon. Kalau untuk mikrofon sendiri, saya sarankan teman-teman pakai yang ini, yang eksternal ya, seperti Boya ataupun seperti headset yang ada yang untuk bicara ya, itu bikin headset kan itu ada untuk bicara lah, itu bisa pakai itu, karena itu lebih bagus ya. Kalau bawaan bawaan laptop itu kadang-kadang masih standar, ya lebih baik pakai yang eksternal. Nah ini ya contohnya, ini kan volume ya bisa naik turun nih ya, ini daya tampilnya bagus. Misalkan kalau saya ganti default input, oke di sini oke lumayan bagus ya. Proponernya cek cek, oke, cek 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 cek. Nah ini, enggak naik-naik, jadi kan, eee,
sensitivitas atau daya tangkapnya kurang bagus. Tapi kalau misalkan dari eksternal ini lebih bagus. Cek cek cek. Ya, ini kan lebih naik turunnya tinggi ya. Kayak ini ya. Oke, selanjutnya yang ini adalah to sound mixing, ini aktifkan ya. Jadi nanti ada misalkan kita play audio atau play musik di laptop, terus kita bicara, lah itu nanti digabung jadi satu. Oke, selanjutnya ini sound sudah, webcam sudah nih ya. Kamera, sound, selanjutnya yaitu adalah mouse ya. Ini sedang kita oke dulu ya. Oke, mouse. Nah, di sini adalah tampilan nih ya, tampilan mouse saat kita ini merekam layar monitor. Oke. Ya, ini aktifkan semua ya. Ini diaktifkan semua. Oke, mulai dari show mouse cursor. Jadi kalau ini aktif nanti mouse-nya akan kelihatan ya. Oke, ini biarkan aktif ya. Ini ukurannya 100%. Oke. Lalu bawahnya mouse click effect. Oke. Nah, oke ini saya ini ya. Ini ya. Oke, add mouse click effect. Jadi ketika diklik klik kiri maka akan ada warna merah. Nah, ini ya warna merah yang muncul animasi warna merah ini. Lalu kalau klik kanan warna biru. Oke, ini aktifkan. Selanjutnya mouse highlight. Nah, ini adalah ini ya warna kuning ini ya. Nah, ini biar tampilannya lebih jelas ya. Kadang-kadang kan kursor kecil ya. Takutnya ketika pas kita tutorialnya aktif, nah itu yang nonton bingung, "Lah mana kursornya?" Lah maka dari itu perlu kita tambahkan mouse highlight effect. Oke, selanjutnya biar tahu ketika ngeklik atau enggak, maka kita perlu mengaktifkan play mouse click sound. Nah, klik ini diaktifkan. Jadi ini klik kiri, kita klik ya, kalau klik kanan, oke lebih dalam ya. Nah, ini perlu diaktifkan semua. Selanjutnya adalah logo. Nah, misalkan kalau teman-teman ingin memberi watermark atau logo di videonya, nah ini bisa diaktifkan. Ini add logo overlay to video. Oke, ini pilih tempat penyimpanan logonya. Oke, misalkan di sini. Oke, ini ya. Open. Oke, pastikan ini juga ya. Logo itu berupa PNG atau gambar transparan. Oke, ini letaknya ya taruh di ini di bagian sini kan tadi tempat kita menerangkan, berarti jangan taruh di sini, taruh di sini atau di sini ya. Oke, left margin, oke ini selanjutnya teks. Nah, teks ini adalah bagian yang ada di sini ya. Oke, ini kalau teksnya di sini berarti kita taruh logonya di atas sini ya. Oke, selanjutnya ini adalah teks ya. Nah, oke, kita delete dulu. Oke, nah misalkan seperti ini kita aktifkan add text overlay to video. Lalu klik add. Oke, di sini ya. Ini untuk mengedit tulisan ada di sini. Misalkan guru ahli media. Oke, seperti ini. Nah, ini letaknya di sini. Ya, ini tulisannya apa? Judulnya atau channel mungkin channel guru ahli media ataupun nama kalian atau judul video lah itu bisa ditulis di sini ya. Lalu untuk letaknya itu di sini. Ini di kan kiri, tengah, kanan ya. Lalu di sini atas, tengah, bawah. Nah, oke ini ya. Ini atas, lalu atas kiri. Oke, seperti ini. Ini untuk ukurannya. Oke, ini lalu untuk marginnya ini ya, ke garis tepinya. Lalu ini untuk transparansi ya.
Jadi semakin sini transparan. Oke, outline, ini garis tepi, shadow, ini bayangan ya. Kalau biar kelihatan itu aktifkan semua ya. Lalu untuk tata letaknya pilih di sini. Kalau sudah klik OK. Oke, ini ya. Ini teks 1. Lalu misalkan kalau ingin nambah lagi ya, tinggal tambah add ya. Nah, ini mungkin eh, judulnya ataupun penulisnya. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Selanjutnya option. Ini yang terakhir ya. Ini untuk option ya, silahkan ini diaktifkan. Play sound effect when start or stop. Jadi ketika rekaman mau mulai atau rekaman mau selesai, nanti akan ada suara notifikasi ya, ting ataupun tanda suara tertentu ya. Lalu show countdown ya. Jadi nanti ketika diklik show, maka nanti akan muncul ini ya, muncul tulisan 3, 2, 1. Oke, use dan capture method. Nah, ini aktifkan saja. Oke, skip recording will frame is not update ini. Oke, ini tenang. Jadi yang paling penting ini ada ini ya, suara sama waktu mundur. Oke, kalau sudah ya, ini semuanya sudah disetting ya, tinggal klik OK ya. Oke, nah ini sudah siap untuk merekam. Kalau misalkan ada perubahan ya, nah tinggal kita klik edit di bagian yang mau diedit ya. Ini untuk webcam, ini untuk sound ya, sound ini untuk sound juga sama mikrofon, ini sound sama mikrofon ya. Lalu ini untuk mouse effect ya. Ini oke. Lalu ini untuk teks, misalkan teksnya mau ganti judul, nah itu bisa dirubah di sini. Diklik, edit, atau delete, atau tambah lagi. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya gimana untuk merekamnya? Lah, kalau seperti ini ya, ini masih belum siap merekam ya. Untuk biar siap merekam, ya ini kita klik ini. Nah, kalau ini sudah jadi merah, itu berarti sudah siap untuk merekam. Ini klik home ya. Home, oke ini. Oke, ini ya. Ini kan mengecil ya. Ini pada bagian atas ini ada ya, kursor taruh di bagian atas lalu diklik kiri, maka otomatis akan ada menu ini ya, menu di Bandicam. Ya, ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini biarkan kecil ya, kecil. Nah, lalu oke, kita merekamnya dengan cara klik ini, rek ini ya, rekam. Atau mungkin kalau misalkan masih bingung ya, kita pakai ini ya. Ini klip rek untuk merekam ya. Kita coba klik. Ini 3, 2, 1. Nah, ini sudah merekam. Nah, ini tampilannya ada di sini. Ini ya, ada gambar saya. Oke, ini biar tahu ekspresi kita ya. Lalu ini adalah jeda waktunya ya. Ini waktu yang berjalan. Ini ukurannya maksimal 83 GB. Ini berapa MB ya ini terus berjalan. Nah, ini ada tombol stop recording atau tekan F12. Oke, ya. Tapi nanti ya, ketika kita sudah merekam jadi video, tampilan ini akan kelihatan ya. Oke, saya stop dulu. Oke, kita cek hasilnya seperti apa. Oke, ini ya. Group by tipe. Ini group by tipe. Short by date. Oke, seperti ini ya. Ini yang baru kita buat tadi. Ini sudah merekam. Ya, ini ya. Ini logonya ya. Logonya terlalu besar. Lalu ini adalah judulnya ya, judul yang sudah kita buat. Lalu ini tampilan dari kita, maksudnya ketika kita menerangkan akan tampil di sini. Oke, kalau misalkan layarnya kecil dan semuanya terlalu besar ya, berarti teman-teman perlu memperkecil ya. Mungkin ini kita hilangkan saja. Lalu ini biarkan di sini, tapi ukurannya diperkecil.
Oke, seperti itu ya. Jadi kita tinggal melakukan pengeditan lagi. Dan ya, dan ini kan masih tampil seperti ini ya. Maka kita perlu biar kelihatan bagus ya, kan ini kan kelihatan bahwasanya ini pakai Handycam dan, alat merekamnya. Oke oke, kita perlu ini, menyembunyikan ya. Oke, untuk menyembunyikan gimana? Nah, ini diklik, ini di-minimize, ini kan ada Handycam ya. Oke, ini ya, klik ini untuk menyembunyikan. Oke, ini ya, ini sembunyi. Nah, menunya itu ada di atas sini, di atas sini, klik di atas, nah ini tinggal klik drag ini, maka akan merekam. Atau di show hidden icon, nah ini Handycam ini kita geser ke sini, enggak mau ya, oke. Oke, ini ya, klik, nah maka muncul, nah kan ada 3 ya ini. Ini untuk silang atau close, ini untuk minimize ya, kecil seperti ini untuk menyembunyikan jadi icon. Lalu ini untuk tanda tanya, online help jika ada pertanyaan online, tapi ini bahasa Inggris nanti. Akan menuju ke web, lalu ini adalah, eee, ini ya, jadwal rekaman dan ini adalah output folder. Ketika klik, maka otomatis akan saya silang dulu ya, klik, maka akan menuju output folder. Oke, jadi kalau kita mau merekam, ini kita sembunyikan dulu. Ini kita sembunyikan, klik oke, lalu arahkan kursor ini ke bagian atas sini. Kita klik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah punyanya Handycam. Nah, biar sembunyi atau kelihatan bagus, maka ini ya, perlu disembunyikan. Kalau mau rekam ya ini taruh di atas, nah satu klik ini, rek. Oke, 3, 2, 1. Oke, nah ini kan sudah aktif merekam ya, ini. Lalu kalau selesai perlu diingat klik F12 ya, F12. Oke, ini hasil rekamannya ini ya. Oke, nah ini kan sudah aktif merekam ya, ini. Lalu kalau selesai perlu diingat klik. Oke, seperti itu ya untuk ini kita klik tutorial Handycam ya. Jadi ini software-nya ringan dan mudah ya. Kalau dibandingkan yang lain, ini termasuk yang ringan. Tetapi kelemahannya apa? Handycam ini masih belum bisa untuk melakukan pengeditan, jadi masih perlu software kedua. Dan kan kalau kita merekam tidak 100% benar ya, perlu melakukan pemotongan, penyesuaian suara mungkin, lalu diberi backsound dan lain-lain ya, dan itu perlu software kedua. Nah, oke, silahkan ditunggu video selanjutnya yaitu cara mengedit hasil video pembelajaran ya. Kalau di sini hanya membuat ini, rekamannya dan untuk mengedit kita perlu software yang kedua dan akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat, silahkan share video ini biar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa.